Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Bang Kofil ya, channel yang menjelaskan tentang edukasi kripto, permasalahan bisnis Ponzi, dan pinjaman online ilegal ya. Saya harapkan kepada kawan-kawan ya semuanya yang menonton video saya dan yang melakukan subscribe dan nyalakan loncengnya selalu dalam keadaan sehat dan walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke. Iya, 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 iya. Jadi beberapa hari yang lalu gitu ya, saya mendapat WA dari teman-teman ya, di teman-teman grup ya, khusus pinjaman online ya, ilegal dan korban pinjaman online ilegal. Jadi mengatakan kepada saya, kira-kira aplikasi APK apa ya Pak ya, yang gampang cair gitu ya, aplikasi pinjaman online yang gampang cair Pak gitu. Kira-kira apa ya Pak ya? Saya sudah nyoba aplikasi ini, aplikasi itu, semuanya ditolak Pak, katanya gitu ya. Semuanya tidak ada yang bisa tembus Pak. Semuanya gagal terus gitu. Walaupun setelah dilakukan berulang-ulang gitu. Oke, ya gitu mungkin pertanyaan yang beberapa hari yang lalu ya, sehingga saya buat video ini berdasarkan apa yang ada gitu ya. Jadi gini, penolakan pinjaman online gitu ya, ketika teman-teman mengajukan ya, itu bukan karena bukan bukan karena kesalahan dari data-data teman-teman gitu ya. Mungkin saja waktu itu si pinjaman online ilegal atau itu gitu ya. Mungkin kotanya sudah terbatas gitu ya. Jadi sudah sangat terbatas gitu. Jadi itu yang membuat mereka menolak pengajuan Anda karena eh, terbatasnya sumber dana yang ada di perusahaan itu gitu loh. Mungkin satu hari itu mungkin perusahaan pinjaman online ini mungkin menggelontorkan ya kita katakan aja mungkin 300 juta ya satu hari gitu. Nah, yang minjam mungkin target mereka satu hari itu minimal satu peminjam itu ada 1 juta gitu kan. Jadi ada 300 orang lah minimal satu hari. Nah, mungkin karena sudah sangat penuh kotanya, sudah rame gitu ya, udah memenuhi kota, jadi mereka tolak gitu. Sombong amat. Ya, walaupun ada teman-teman mengatakan, oh Pak, ternyata eh apa data-data saya bersih Pak, saya nggak pernah pinjam Pak secara online Pak, tapi saya coba pinjam tapi ditolak. Nah gitu. Jadi ini bukan mas karena data-data teman-teman yang udah di backlist, bukan ya, karena pinjaman online ilegal ini dia tidak akan mungkin gitu ya membacklist data kita di OJK gitu dan BI gitu ya. Kecuali kalau pinjaman online yang benar-benar legal gitu seperti Aku Laku, Kredivo gitu ya. Pokoknya yang legal terdaftar di OJK gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan merasa menyerah dulu ya apabila ingin melakukan pinjaman online secara ilegal gitu ya. Saya menganjurkan yang ilegal aja gitu. Bos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Ya gitu. Kalau yang legal, nah itu memang kita harus menyiapkan kelengkapan data benar gitu. Gitu. Jadi intinya bukan permasalahannya bukan karena teman-teman data-datanya yang udah terbacklist di BI, bukan ya. Itu mungkin karena kota gitu. Jadi setiap pinjaman online ilegal ini ya berdasarkan pengalaman saya yang telah saya dapatkan ya dari walaupun dari DC pinjolnya, mantan dari debt collectornya sendiri mengatakan yang udah tobat gitu ya. Sombong amat. Itu mengatakan setiap pinjaman online ilegal ini ada kotanya tuh setiap hari gitu. Nah, jadi langkah-langkahnya kalau memang kita ingin bisa disetujui dengan cepat, nah itu lakukan pada tengah malam gitu. Pada tengah malam jam 12 lebih. Nah, jam 12 malam lebih, nah, itu bisa melakukan pinjaman online. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa eh, coba untuk ya, melakukan pinjamannya pada jam itu gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi nggak perlu merasa bahwa pinjaman akan ditolak, itu tidak. Cuman coba lagi gitu kan besoknya gitu.
ataupun mungkin jam 12 malam atau jam berapa gitu. Ini bukan karena data-data teman ada di backlist. Jadi ada yang bertanya, wah Pak, ini ya data-data saya sudah di backlist, padahal saya nggak pernah minjam. Nah, kan lucu gitu. Kita udah nggak pernah minjam online, tapi tiba-tiba merasa kita di backlist oleh BI gitu. Nggak mungkin, karena pinjaman online ilegal ini nggak ada akses dia ke BI. Nah, jadi makanya kalau kita minjam di pinjaman online ilegal itu nggak masalah kalau kita nggak bayar. Begitu, karena memang mereka nggak ada akses itu ke OJK, ya. Nah, gitu. Nah, jadi agar ini saya coba untuk menganjurkan ya sebuah aplikasi ya. Saya rasa ini kotanya unlimited ini. Ini Rezeki Rakyat namanya. KSP Rezeki Rakyat. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Ini saya kebetulan ngajukan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 pengajuan ya. Dalam satu aplikasi ada berbagai macam aplikasi gitu. Nah, ini saya coba, bagus, pencarian dana berhasil di sini ya statusnya. Nah, ini ilegal ya, bukan legal ini. Nah, dana kita, saya pinjam di dana kita. Dalam satu aplikasi itu ada berbagai macam pinjaman gitu. Berbagai macam pinjol dalam itu. Tapi isinya semua ilegal semua gitu, bukan legal gitu. Nah, coba deh teman-teman coba bagi yang gagal ya melakukan pinjaman, coba di KSP Rezeki Rakyat ini. Nah, KSP Rezeki Rakyat. Ini mudah-mudahan mantul ini walaupun dalam satu aplikasi itu ada yang ditolak. No! Ya wajar aja yang seperti saya jelaskan tadi. Mereka juga ada kotanya gitu. Ada kotanya di setiap pinjaman itu ada kotanya setiap hari itu mungkin yang seperti saya jelaskan tadi misalkan dana rakyat ya itu satu hari menyediakan kota 300 juta jadi mereka cuman memberikan per nasabah itu 1 juta mungkin ya dari 300 orang itu harus dipenuhi gitu kalau itu udah penuh ya otomatis yang nasabah mengajukan slip berikutnya akan ditolak gitu. Nah, jadi trik dan saran saya buat teman-teman yang mau melakukan pinjaman online, usahakan ngajukan pinjaman itu pas jam 12 ya, jam 12 malam gitu ya. Jam 12-an malam lah gitu. Nah, ajukan jam segitu biar tingkat ACC-nya lebih diutamakan gitu karena jam 12-an lewat tengah malam itu berdasarkan dari pengalaman dari DC pinjol ini ilegal ya yang saya tanya mereka akan melakukan pembukuan itu membuka transaksi baru jam segitu gitu loh. Jadi di prosesnya mungkin jam 8 pagi besok nah gitu ya coba aja gitu untuk memenuhi kota gitu dan juga lengkapi juga kan yang seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya trik-trik pinjaman online ilegal ini. Siapkan kelengkapan-kelengkapan yang seperti KTP, terus nomor rekening ya atas nama pribadi, terus apalagi ya itu kelengkapan lain seperti kartu identitas pegawai gitu ya atau kartu karyawan itu ya. Juga BPJS, nah itu juga dibutuhkan juga. Dan juga kalau punya usaha, ya fotokan usahanya gitu. Kita lagi di usaha dan juga uang transaksi masuk dan transaksi keluar itu juga disimpan gitu ya di filenya gitu. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau banyak mencoba untuk melakukan pinjaman online tapi gagal, ada berbagai macam pinjaman online. Coba di KSP Rezeki Rakyat ini. Ini saya rekomendasi. Insya Allah cair di sini. Wow! Di sini. Asal yang trik-trik yang saya jelaskan itu dilaksanakan gitu ya. Seperti di video sebelumnya gitu. Nah itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia udah kena checklist BI itu nggak mungkin gitu ya. Apalagi kita belum melakukan pinjaman. Nah ini saya berhasil melakukan pinjaman sebesar 800.000. Iya, 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 iya. Nah, gitu ya dengan biaya administrasinya 288.000. Nah, ini 6 hari ini. Wah, ini jelas ini ilegal ini. Cuman saya terima bersihnya hanya sekitar 500.000 ini. Nggak apa-apa lah uang angin ya.
Jadi ini pinjaman online ilegal. Lihat biaya administrasinya ada 288 dipotongnya nih. Tapi cair ini kalau KSP rakyat ini ya. KSP rezeki rakyat. Ya, saya rasanya itu mungkin ini rekomendasi buat teman-teman untuk melakukan pinjaman online boleh di sini rezeki rakyat. Dia ilegal. Boleh nggak usah dibayar pun nggak masalah ini. Karena dia ilegal kan. Oke, saya rasanya itu sebelum saya tutup jangan lupa teman-teman untuk melakukan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya tentang edukasi kripto, pembahasan bisnis Ponzi dan pinjaman online ilegal. Saya rasanya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.